Impact Shalom. Sebab hanya ada satu nama yang layak terima puji-pujian kita, amin. Come on, tinggikan dia, nyanyikan kebaikannya. Tuhan Yesus ngomong, aku pokok anggur, kamu rantingnya, tinggal di dalam aku di dalam kamu bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu gak bisa apa-apa. Di luar Kristus, kita gak bisa apa-apa. Justru itu kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita ngalamin pertumbuhan, dan ujungnya kita berbuah. Dan kita mempermuliakan Tuhan dengan buah itu sendiri. Semoga ini jadi kekuatan buat teman-teman, bahwa kekuatan pohon tidak ditentukan keindahannya, melainkan ditentukan dari seberapa kuat akarnya. Kekuatan kita tidak ditentukan dari apa yang dilihat dari luarnya. Ganteng juga nih, kaya juga nih orang. Bukan, melainkan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Syukur bagi kasih yang sejati, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur ke Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur ke Tuhan, ku serahkan padamu. Shalom Impact Youth, berharap semua teman-teman berkabar baik semua, sehat-sehat semua. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang gak pernah berhenti buat kehidupan kami, sehingga membuat kami masih ada sebagaimana kami ada sampai malam hari ini, sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya biarlah hidup kami terus ada dalam tangan Tuhan, tangan yang terus memegang kehidupan kami. Tuhan, biar pujian, penyembahan kami yang sudah kami naikkan, lagu-lagu, nyanyian yang kami naikkan, jadi wangi-wangi yang harum buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah sekali lagi Engkau yang dipermuliakan dalam pertemuan kami, dalam Impact Youth malam hari ini. Jika sebentar kami mau belajar firman Tuhan sama-sama, beracara di tengah-tengah kami, Tuhan yang gak bisa dibatasin dengan waktu, jarak, dan dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus mampu bekerja jauh lebih besar daripada yang kami mampu lakukan. Sekali lagi urapi kami, urapi hamba, biar kata-kata yang keluar sendiri kata-kata sederhana, yang mampu dimengerti, dan jadi kata-katanya Tuhan bagi teman-teman Impact Youth yang ada. Dalam nama Yesus Kristus ucap syukur, haleluya, amin. Siap teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan, dalam bulan ini kita akan membahas tentang pertumbuhan atau bertumbuh. Seperti minggu lalu sudah dibahas sama Kak Ferry Velani, kalau teman-teman sudah mengikuti kemarin, bahwa ada harga dari pertumbuhan. Ada harga dari pertumbuhan. Yuk kita sama-sama buka di Kolose 2 ayat 6-7. Hari ini aku bawain temanya bertumbuh dari hati. Bertumbuh dari hati. Yuk kita buka yuk Kolose 2 ayat 6-7. Udah dapat semua? Kita baca sama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini jelas bahwa kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya ada sebab dan akibat. Waktu kita menerima, hendaklah kita hidup tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia digambarkan dengan apa? Berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hati kita melimpah dengan syukur. Bisa digambarkan seperti ini teman-teman, bahwa kita telah menerima benih awal itu sendiri. Benih awal dalam kehidupan kita yaitu saat kita menerima Kristus Yesus. Itu jadi benih awal dalam pertumbuhan kita. Dan benih itu akan berbuah dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Sekali lagi ya teman-teman, benih awal kita menerima Kristus Yesus, dan benih itu akan berbuah dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Sehingga itu yang memastikan kita bertumbuh. Yang memastikan kita bertumbuh, tadi ayatnya, dengan bertambah teguh dalam iman dan ucapan syukur. Itu tanda kita bertumbuh. Pertumbuhan memastikan kita berbuah. Pertumbuhan memastikan kita berbuah. Yuk teman-teman, sebelum kita lanjutkan, teman-teman nanti baca dulu ya di Matius 13. Matius 13 ayat 1-23. Ayat ini kalau ngomongin tentang pertumbuhan selalu dibawa dan dibahas.
Teman-teman bisa baca dulu nanti, tapi kita lanjutkan ya dalam penjelasannya. Bahwa Matius 13 ayat 1 sampai 23 ngomongin ada benih, ada tanah, dan ada air. Benih menggambarkan firman Tuhan, tanah menggambarkan hati kita, air menggambarkan pribadinya Tuhan. Kalau teman-teman buka di ayat 4 dan ayat 19, Matius 13 di ayat 4 dan di ayat 19, ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan dan kasih penjelasan. Ya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan dan kasih penjelasan. Di ayat 4, Tuhan Yesus memberi perumpamaan bahwa benih jatuh di pinggir jalan. Benih jatuh di pinggir jalan, dimakan burung sampai habis. Benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung sampai habis. Yang menggambarkan apa? Ayat 19, mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti, lalu si jahat datang merampasnya. Kita dengar firman Tuhan, nggak ngerti, terus ya udah. Tahu-tahu si jahat datang merampasnya, seakan-akan bahwa firman itu jadi nggak bertumbuh di dalam kehidupan kita, nggak ada gunanya di dalam kehidupan kita karena dirampas sama si jahat. Dan selanjutnya teman-teman di ayat 5 dan 6 berkaitan dengan ayat 20 dan 21. Ayat 5 sampai 6 perumpamaannya Tuhan Yesus menggambarkan bahwa benih jatuh di tanah berbatu dan tidak banyak tanahnya. Benih tumbuh di tanah tipis dan akhirnya layu dan kering sesudah matahari terbit karena tidak berakar. Benih jatuh di tanah berbatu yang tidak banyak tanahnya, benihnya tumbuh tapi di tanah yang tipis, akhirnya layu dan kering karena kena matahari. Kenapa? Karena tidak berakar. Nah, ini digambarkan di ayat 20 dan 21, mendengar firman Tuhan, menerima dengan gembira, senang, tapi tahan sebentar saja. Datang penindasan, murtad. Dengerin firman Tuhan, wah firman ini gue banget nih, pas banget nih. Tapi cuma tahan, begitu pulang gereja udah lupa lagi. Dan akhirnya datang penderitaan, penindasan, jadi murtad, ninggalin Tuhan. Di ayat selanjutnya, di ayat 7 dan berkaitan dengan ayat 22 teman-teman, benih jatuh di semak duri, semak makin besar menghimpit dan benih mati. Benih jatuh di semak duri, semaknya makin besar menghimpit dan benihnya mati. Gedean semaknya sehingga benihnya nggak bisa bertumbuh. Ini digambarkan di ayat 22, mendengar firman Tuhan, tapi kekhawatiran dan tipu daya dunia membuatnya mati. Dengerin firman Tuhan, tapi lebih dengerin apa kata dunia dengan hidup dalam kekhawatiran dan ngikutin apa kata dunia dan akhirnya mati. Dan yang terakhir teman-teman, ayat 8 berkaitan dengan ayat 23. Benih jatuh di tanah baik dan berbuah. Di sini ayat 23 bilang bahwa mendengar firman Tuhan, mengerti dan berbuah. Mendengar firman Tuhan, mengerti dan berbuah. Kalau teman-teman ngeh ada 4 tipikal benih, tanah, dan proses yang dialamin. Dan yang terakhir, berdoa dan berharap ini jadi bagian kita. Bahwa benih jatuh di tanah baik dan berbuah. Mendengar firman, mengerti, dan berbuah. Bahwa gini teman-teman, benih berakar kuat bila jatuh di tanah yang baik. Jadi digambarkan dari keempat tadi perumpamaan yang Tuhan bawa, yang Tuhan jelaskan, bahwa benih berakar kuat bila jatuh di tanah yang baik. Digambarkan dengan seperti itu bahwa firman Tuhan akan berakar kuat dalam kehidupan kita jika jatuhnya di hati yang baik. Firman Tuhan akan berakar kuat dalam kehidupan kita jika kita punya hati yang baik. Hati yang baik ini apa sih teman-teman? Kita buka yuk. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Tadi permulaannya menjelaskan tentang benih dan tanah. Kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Aku bacain buat teman-teman semua. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Teman-teman, orang Yahudi di kota itu lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Kenapa bisa dibilang lebih baik?
Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Dimulai dengan menerima firman dengan kerelaan hati. Seringkali kita hanya menerima firman dengan pikiran kita. Kita hanya menerima firman dengan mana yang cocok sama hidup kita, cuma pilih-pilih. Seringkali kita menerima firman malah kayaknya cocok buat kakak gua nih, kayak cocok nih buat pacar gua nih, kayak cocok nih buat nyokap bokap gua nih. Tapi gak mau menerimanya kalau itu untuk kita. Lebih baik karena menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Kerelaan hati. Aku berharap bahwa malam hari ini jadi tempat kaca buat kita sama-sama. Apakah kita menerima firman Tuhan karena ada maunya? Kita menerima firman Tuhan karena ada pentingnya buat kita doang? Atau kita menerima firman hanya untuk jatuhin orang lain? Atau kita menerima firman dengan kerelaan hati kita untuk mau mendengar suaranya? Tadi aku bilang bahwa firman Tuhan akan berakar kuat jika ada di tanah yang baik, ada di hati yang baik. Hati yang baik digambarkan dengan apa? Hati yang rela. Kerelaan hati untuk mendengar suaranya dia. Tanpa yang lain, tanpa ada kepentingan lain, tapi hanya ingin mendengar suara Tuhan dengan kerelaan hati yang terbuka. Oke, kita lanjut teman-teman. Kerelaan hati itu kita bahas yang pertama, yaitu hati yang terbuka untuk Tuhan. Hati yang terbuka untuk Tuhan. Mazmur 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23 berbunyi gini. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Sekali lagi ya, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ini bukannya nyuruh Tuhan, yuk selidikin hatiku dong, kenal hatiku dong, coba uji gue dong, kenalin pikiran-pikiranku dong. Gak usah ngomongin, Tuhan juga udah tahu. Ngerti ya? Ini pembicaraan atau firman Tuhan ini bukan untuk Tuhan ayo dong selidikin aku. Bukan cuma itu, bukan itu. Tapi ini malah menggambarkan kerelaan hati sang pemazmur untuk gini. Aku rela Tuhan hatiku diselidiki Tuhan. Aku rela hatiku, udah bener belum aku hidup sama Tuhan? Udah bener belum aku hidup taat akan Tuhan? Udah bener belum pikiran-pikiranku sesuai dengan pikiran Tuhan? Digambarkan sang pemazmur punya hati yang terbuka untuk Tuhan koreksi. Punya hati yang terbuka untuk Tuhan bicara. Punya hati yang terbuka untuk Tuhan kasih tahu. Mazmur 84 ayat 2. Semangat dan jiwaku ialah rumah Tuhan. Hati dan tubuhku merindukan Allah yang hidup. Hatinya terbuka karena merindukan Allah yang hidup. Merindukan tuh bukan sekedar Tuhan yang jauh di sana terus kok kita merindukan lagi. Bukan. Ini ngomongin bahwa kalau kamu lagi jatuh cinta ya, pacaran gitu ya, pasti kan aku pengen ketemu lagi walaupun malam baru ketemu gitu. Malah pas habis telepon pulang baru sampai, aduh aku udah kangen lagi nih, baru dianterin pulang. Ya itulah kerinduan kita akan Tuhan. Hati yang terbuka merindukan Tuhan. Yuk milikin kerelaan hati, yaitu apa? Hati yang terbuka untuk Tuhan. Hati yang terbuka untuk Tuhan. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan kerelaan hati? Filipi 2 ayat 13 kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada kata kerelaannya. Yaitu gini teman-teman. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita kemauan pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Pertanyaannya gini, mau nggak? Mau izinin Tuhan mengerjakan itu di dalam kita atau tidak? Mau biarin Tuhan untuk mengajarkan kita, menuntun kita atau tidak? Jadi kerelaan hati yang kedua berbicara apa teman-teman? Berbicara bahwa kita punya hati yang mau belajar dan mau diajar. Seringkali kita mendengar firman Tuhan cuma sebatas perkataan, kayak lagi baca cerpen terus tinggalin pulang. Kayak baca surat kabar, oh ada yang tabrakan di daerah sini, oh ada yang kebakaran di daerah sini, ya udah gitu.
Tapi dari firman Tuhan hari ini, berharap untuk teman-teman punya kerelaan hati bahwa firman Tuhan itu biarlah diizinkan untuk mengajar kita. Dalam setiap firman Tuhan yang diberikan ke teman-teman, yang kalian dengar, yang kalian lihat di TikTok, yang kalian lihat di Instagram, mungkin postingan teman-teman kalian, itu ada Tuhan yang mau berbicara sama kehidupan kalian untuk mengajar kalian bagaimana kalian harus hidup, bagaimana kalian harus ikut sama Dia, bagaimana kalian harus mau taat akan Tuhan. Jadi kerelaan hati berbicara punya hati yang mau belajar dan diajar. Tadi ayatnya Filipi 2 ayat 13 berkata bahwa Tuhan yang mengerjakannya. Cuma seringkali kita nggak mau ngizinin Tuhan kerjain itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kamu berharga dan mulia, tapi kita bilang enggak, gue sampah. Orang tua gue aja buang gue. Enggak, gue sampah. Gue gak perawan. Enggak, gue sampah. Kita seringkali malah ngasih makannya di pikiran kita sendiri, bahwa Tuhan lagi mau ngerjain sesuatu tapi kitanya yang ngeblok. Lagi gak punya uang, kita punya pikiran cari yang pertama adalah gini, cari pinjeman, siapa yang bisa gue pinjemin, siapa yang bisa gue minta tolong ya minjemin gue ya. Kita gak minta sama Tuhan untuk Tuhan aku mesti belajar apa, belajar nyimpen duit yang benar, belajar gak jajan kalau memang bukan kebutuhan. Banyak hal yang Tuhan mau ngajarin, banyak hal yang Tuhan mau tunjukin sesuatu dalam kehidupan kita. Cuma kita blok duluan dengan pikiran kita, dengan cara kita. Kita gak punya hati yang rela, Tuhan aku gak tahu mau ngapain, Tuhan tolong pimpin aku. Udah bener-bener memang serahin sama Tuhan, rela untuk Tuhan ajar. Generasi ini aku rasa nggak kurang pendidik, nggak kurang guru, nggak kurang pendeta-pendeta hebat. Tapi yang kurangnya apa? Jangan-jangan kitanya yang memang nggak mau diajar, kitanya yang nggak mau belajar, kitanya yang gue udah tahu, tapi ngelakuin enggak. Gue tahu firman itu ada di ayat ini kan, gini kan, ngelakuinnya enggak. So teman-teman, kerelaan hati itu berbicara tentang mau belajar dan diajar. Sejauh mana kalian sampai hari ini masih mau belajar dan diajar sama Tuhan? Lewat segala proses yang teman-teman alamin, lewat segala kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kalian, sejauh mana kalian mau belajar dan mau diajar sama Tuhan? Jangan lagi pakai cara kalian, jangan lagi pakai mau-maunya kalian. Yuk, kasih hidup kalian dan hati kalian taruh Tuhan. Ini hatiku, aku rela Tuhan bawa kemana aja. Tuhan ini hidupku, aku rela Tuhan tuntun aku kemana aja. Aku rela, aku mau belajar. Aku mau Tuhan ajar terus hari demi hari, supaya aku bisa hidup sesuai seturut sama kehendaknya Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau, biarlah itu yang jadi dalam kehidupanku. Mau gak belajar dan diajar? Ngomongin kerelaan hati teman-teman, yang ketiga, Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sekali lagi. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ngomongin kerelaan hati, ngomongin apa sih teman-teman? Ngomongin hati yang semangat. Semangat apa? Semangat bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Di sini tertulis gini, kuusahakan dan kupergumulkan. Ngomongin usaha, berarti ada sesuatu yang dengan keras dilakukan, bener gak? Lagi usaha deketin cewek, itu usaha yang keras dilakukan. Jemput jauh-jauh, pacaran jauh-jauh dijemput. Ada usaha yang dilakukan, digumulin. Besok gue mau ajak kemana ya? Aduh, duitnya cuma 20.000 lagi nih. Ajak makan kemana yang bisa 20.000 bisa makan berdua? Digumulin gitu. Karena kenapa? Karena ada usaha dan semangat di situ. Ada semangat dengan segala tenaga. Dan tapi gini teman-teman, semangat yang ada di dalam kehidupan kita dengan segala tenaga yang ada bukan berasal dari kuasa kita, tapi kuasa Tuhan yang bekerja. Waktu kamu menerima, wah semangat nih, Tuhan bicara lewat firman Tuhan,
Tuhan bicara lewat saat teduh yang kamu baca. Tuhan bicara lewat banyak kejadian sama kamu. Terus kamu semangat, aku mau ikut Tuhan, semangat. Walaupun seringkali dengan keadaan kita lemah. Walaupun seringkali dengan kantong dompet kita lemah. Seringkali dengan kuota kita lemah gitu. Tapi kuasanya Tuhan yang bekerja jauh lebih kuat di dalam kita daripada keuangan di dompet. Nggak punya uang masih bisa bersyukur. Bukannya malah curang sana sini, pinjam sana sini, tapi bersyukur. Nah itu kan diusahakan, digumuli dengan semangat itu sendiri teman-teman. Jadi ngomongin kerelaan hati, bahwa ada semangat di situ teman-teman. Ada hati yang terbuka, ada yang mau belajar dan diajar, dan ini ada semangat di hati kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Untuk mendengar firman Tuhan bukan sekedar mendengar, tapi melakukan. Semangat itulah yang menguatkan kita hari demi hari untuk ikut sama Tuhan. Karena ada kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku, dalam kamu semua. Yuk teman-teman, miliki kerelaan hati untuk mengikut Tuhan. Jadikan hati kita hati yang baik menerima firman Tuhan, sehingga akan berbuah. Selanjutnya, benih akan berakar kuat bila berada di dekat air. Tadi poin yang pertama, benih berakar kuat bila ada atau jatuh di tanah yang baik. Ngomongin kitanya, sang tanah yang baik itu. Dengan kerelaan hati kita yang terbuka sama Tuhan, mau belajar dan diajar, dan semangat ikut Dia. Tapi bagian kedua ini, benih berakar kuat bila berada di dekat air. Mazmur 1 ayat 1-3 ini sering banget teman-teman baca, bahkan dijadiin firman Tuhan yang didengarkan oleh para pengkhotbah yang ada. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemauh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, kesukaannya adalah firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Jadi ngomongin dekat air, yaitu ngomongin apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan akan bertumbuh di dalam kita. Kita berhubungan dengan Tuhan. Kita yang berhubungan dengan Tuhan. Ngomongin dekat dengan air, ngomongin dekat dengan Tuhan, itu digambarkan dengan apa teman-teman? Bahwa gini, hubungan kekristenan adalah sebuah hubungan, bukan agamawi, tapi kekristenan adalah sebuah hubungan yang kita bangun hari demi hari bersama dengan Tuhan, yang udah Tuhan taruh lebih dulu dalam kehidupan kita dengan kasih-Nya yang tersedia. 1 Petrus 2 ayat 2-3. Dalam kedekatan kita dengan air untuk bertumbuh, kedekatan kita dengan Tuhan punya kerinduan ini teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalian kalau punya adik, dikit-dikit nangis, pengen susu, pengennya susu. Ngomongin apa? Cari hal yang surgawi, yang rohani, di sini tertulis, supaya kamu bertumbuh. Jadi untuk bertumbuh harus kita mencari hal yang rohani. Ngomongin rohani itu apa sih? Lagu rohani, buku-buku rohani, kaos rohani, kalung rohani. Bukan begitu ngomongin itu. Tapi ngomongin rohani adalah gini teman-teman. Kalau 1 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Yaitu ngomongin apa? Perkara yang rohani itu perkara tentang surga, tentang Tuhan. Jadi mencari hal yang rohani teman-teman. Kerinduan kita untuk mencari hal yang rohani, hal yang tentang surgawi gitu, yang tentang Tuhan. Dalam setiap apa yang kita lakukan, ya yang tentang Tuhan apa? Yang kita lakukan dalam apa yang kita putuskan, yang mana yang tentang Tuhan? Kak, ngambil keputusan ini gimana sih Kak? Banyak banget yang tanya sama Kak Felix, caranya tahu mana yang aku ngambil keputusan yang baik, yang mana? Ada beberapa poin, tapi poin yang paling penting adalah mana dari keputusan itu yang tentang Tuhan.
Ngomongin Tuhan, ngomongin kebenarannya. Ngomongin Tuhan, ngomongin karakternya. Mana yang tentang Tuhan? Carilah hal yang rohani, yang surgawi. Bukan sekedar bacaan buku, denger lagu rohani, tapi ngomongin tentang apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kebenarannya itu sendiri. Lalu waktu kita dekat dengan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan itu sendiri, kita pasti gini teman-teman, kita akan mulai membangun kebiasaan yang baik dan mempertahankan itu jadi karakter kita. Membangun kebiasaan yang baik. Bahwa banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita diawali dengan apa yang kita lakukan hari ini dan dibangun dalam kebiasaan demi kebiasaan dan jadi karakter kita. Orang yang paling dekat sama kita, yang paling sering sama kita akan tahu siapa kita. Akan tahu siapa yang kentutnya paling bau gitu misalkan. Tahu nih pasti siapa nih, siapa yang paling cerewet. Siapa yang paling malas mandi? Tahu yang paling dekat sama kita. Kenapa? Karena itu dari kebiasaan yang kita lihat hari demi hari dalam setiap pergumulan, dalam setiap pertemanan, dalam setiap hubungan yang kita bangun. Orang-orang lihat gitu kebiasaan kita apa. Sehingga waktu kita membangun kebiasaan yang baik, itu akan jadi karakter kita. Dan yang ketiga, kita akan setia dalam komitmen itu sendiri. Jadi berhenti cuma punya kebiasaan yang baik, tapi biar terusin itu jadi sebuah komitmen teman-teman. John Maxwell pernah bilang begini, bahwa kamu gak akan pernah bisa ngubah kehidupanmu tanpa kamu ngubah kesehariannya. Karena rahasia suksesnya itu ditemukan dalam apa? Rutinitas hari-hari. Jadi ubahlah kebiasaan kita yang buruk dibuang gitu. Karena waktu kita dekat sama Tuhan, yang buruk dibuang, yang jelek dibuang. Lalu kita setia dalam komitmen itu. Karena gini, hari ini kita dibuang, hari ini kita buang yang jelek, besok masih bertahan, hari ketiga ketemu temenan lagi, gitu lagi jatuh yang sama. Ketemu pacar lagi, gitu lagi jatuh yang sama. Kadang kita harus berani memutuskan, aku harus punya kebiasaan yang baik dan aku komitmen untuk setia dalam apa yang aku putuskan. Jadi waktu kita dekat dengan air itu sendiri, yaitu firman Tuhan, kita punya kerinduan akan Tuhan. Aku percaya teman-teman, hari demi hari yang kita lakukan adalah tentang Tuhan. Yang kita pilih dalam keputusan adalah tentang Tuhan. Sehingga kita membangunnya dengan kebiasaan yang baik hari-hari ya tentang Tuhan. Dan kita bertahan dalam komitmen, setia dalam komitmen yang udah kita putuskan di dalam Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan pasti membawa pertumbuhan. Aku tutup sama ini teman-teman. Yohanes 15 ayat 5-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bahwa jelas Tuhan Yesus ngomong, aku pokok anggur, kamu rantingnya, tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu gak bisa apa-apa. Di luar Kristus, kita gak bisa apa-apa. Justru itu kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita ngalamin pertumbuhan, dan ujungnya kita berbuah. Dan kita mempermuliakan Tuhan dengan buah itu sendiri. Semoga ini jadi kekuatan buat teman-teman, bahwa kekuatan pohon tidak ditentukan keindahannya, melainkan ditentukan dari seberapa kuat akarnya. Kekuatan kita tidak ditentukan dari apa yang dilihat dari luarnya. Ganteng juga nih, kaya juga nih orang. Bukan, melainkan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan aku berharap ini jadi berkat buat teman-teman semua. Biarlah kita punya hati yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Kita mau punya hati yang bertumbuh dalam Tuhan. Dengan kerelaan hati kita, kita jadi tanah yang baik, yang siap Tuhan terus kasih benih-benih, dan kita bertumbuh di dalam Dia. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biar firman-Mu terus termatrai bagi teman-teman kami semua di Impact Youth yang ada Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Kami mau taruh hati kami biar jadi sesuai dengan hati Tuhan. Biarlah hati Tuhan terus ada dalam hati kami. Ini Tuhan, kami punya hati yang rela untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan ajar. Ini hati kami yang terbuka untuk Tuhan,
untuk Tuhan terus bawa hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dengan keputusan demi keputusan yang hari-hari kami lakukan dalam kebiasaan, dalam komitmen kami, yang kami pikirkan, yang kami lakukan tentang Tuhan. Dan kami akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, dan banyak orang akan melihat buah itu dalam kehidupan kami. Engkau yang bermuliakan. Sekali lagi terima kasih buat malam hari ini. Engkau yang disenangkan. Biarlah terus Tuhan, aku percaya Engkau bisa berbicara lebih banyak daripada aku berbicara. Biar Roh Kudus terus Tuhan tanamkan ini bagi hati teman-teman semua, dan biar kita berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.